tuh sempat ada yang kirimin kayak tikus mati. Dan yang ngirim ini ternyata masih keluarga juga. Saking aku capeknya aku nggak bisa jalan. Kenapa saya begini? Emang dulunya saya siapa? Amanda tikus, kalau gua ayam selama setahun. Ayam digantung di pagar, dagingnya nggak ada. Tapi yang daleman ininya tuh lengkap. Gua ketemu sama time traveler dan dia cuma nunjuk-nunjuk doang dan dia nggak ngomong. Terus aku tiba-tiba dikirimin coklat, ada notes-nya. Terima kasih Kak Sarah sudah membantu, ada nama anaknya dan kami gitu, kita bisa tidur dengan nyenyak. Itu buat aku kayak, oh gue ada gunanya ya gitu. Nggak usah terlalu ribet dengan apapun. Agama kita mengajarkan selama engkau berpegang teguh pada janji Tuhan, everything good dalam hidup. Halo, ketemu lagi dengan Mongol di Kalapuna. Buat Mongoholik, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang very nice to meet you. Mereka adalah orang-orang yang saya fans. 3 orangnya gue fans banget. Kalau yang satu sih cantik, ya cantik banget. Tapi ini kan mereka main di sebuah film yang akan segera tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Dan ini kisah ceritanya diangkat dari sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana proses filmnya, bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari film ini, kita langsung sambut aja. Inilah dia dari Indigo. Yeay, film Indigo adalah film yang gua tunggu-tunggu. Bintang tamunya silakan memperkenalkan diri masing-masing, jenis kelamin nanti di foto aja. Silakan. Kirim WA. Iya. Halo, saya Aliando Syarif. Di film Indigo ini saya berperan sebagai Aksa. Saya Sarah Wijayanto, saya di sini berperan sebagai Ibu Sekar. Halo, saya Amanda Manopo. Di sini saya berperan sebagai Zora. Halo, aku Nicole Rossi. Di sini aku berperan sebagai Ninda. Halo, di film ini saya berperan jadi PU. Ya. Apa PU-nya? Iya, PU-nya. PU itu apa? Pembantu umum. Bukan, ini bukan PU. Apa PU? PA. Tapi di film ini kalau Aliando, film Indigo ini film lu yang keberapa untuk film horor? Ini film horor pertama. Wah, ini pecah perawan akhirnya lu dapat film horor ya. Padahal kan kegantengan lu harusnya kan tidak cocok di horor ya. Apa kalau gue ini? Oh ya, film percintaan, film Drama ya? Iya, Drama, ya. Karena lukisnya ini drama banget, teens. Iya. Kalau Mbak Sarah, film horor yang ke? Kita terhingga ya. Keberapa ya, ke-5? Kayaknya selama Nggak usah dihitung lah, pokoknya udah lumayan ya. Iya, aku emang dari awal kan horor. Oh iya, iya. Kayaknya ke-5 deh. 5. Kalau Amanda? Udah lama sih. Itu kan? Udah lama juga. Iya. Tapi dulu. Oke, pernah dulu gitu. Terus ini baru di 2023. Iya, baru ini. Film horor pertama di tahun 2023. Kalau panggilannya apa, Dik? Jeffrey Nicole. Nicole. Ya. Kalau Nicole? Ini film horor aku ke-6. Karena lu bertiga. Iya, Nicole dari awal horor ya? Iya. Oh, emang? Dari kecil dia. Oh, oke. Tapi dalam film ini ceritanya apa sih? Tapi nggak usah panjang-panjang karena jangan sampai jadi spoiler. Iya. Tapi apa yang ingin disampaikan di film ini buat orang-orang makin penasaran untuk nonton? Kalau menurut gue sih film Indigo ini orang menonton agar lebih paham lagi tentang Indigo gitu. Ya. Dan spesifikasi dari karakternya itu tuh detail gitu. Jadi orang bisa nonton misalkan nggak cuma ngelihat hantu, tapi pemilihan karakter, kenapa harus wanita, kenapa harus busara. Itu semua sangat ditata oleh Pak Rocky Soraya langsung yang membuat film Indigo ini. Gitu. Jadi ketika nonton, jadi kita bisa melihat apa sih yang terjadi di dalam sana dan merasakan apa yang terjadi sama orang Indigo, tapi dengan hal yang otentik, bukan yang dibikin-bikin. Oke. Kalau Mas Sarah, karena kan Dikau memang salah satu pelaku Indigo iya. Karena kan gue juga udah baca film ini, justru itu yang membuat Mongol penasaran. Bahkan gue udah bilang serumah, bukan karena gue deket sama Sarah, enggak. Gue bilang sama orang-orang rumah, biar lu paham apa tuh Indigo. Karena selama ini kan di masyarakat Indigo tuh simpang siur, bahwa cuman bisa melihat hantu. Padahal kan spesifikasi Indigo tuh kan banyak. Nah, dari sisi Mbak Sarah bagaimana? Jadi pada saat aku baca skrip dan ada dialog-dialognya itu, banyak banget yang aku ngerasa kok ini relate ya dengan apa yang dirasakan dan selama ini dijalanin gitu. Bahkan ada satu dialog yang kalau nggak salah dialog bukan dialog aku itu padahal. Nah itu kok itu yang pengen aku sampaikan gitu, tapi tidak pernah tersampaikan. Jadi banyak banget
mungkin hal-hal kecil yang ada di film yang buat aku tuh kayak kok bisa sama ya gitu. Dan padahal kita sama sekali nggak ngobrol loh sama Pak Rocky. Iya. Pas saat reading juga gue gue nggak tahu, sangat terbantu banget sama Kak Sarah sih. Jadi gue juga pas main di film Indigo sebenarnya agak sedikit Memerankan karakter. ragu yang ini takutnya salah gitu loh. Salah riset. Terus pas justru Kak Sarahnya pas reading itu excited juga. Kata mau ngobrol sama Pak Rocky-nya langsung, Pak ini kenapa bisa sampai bener ini semuanya riset yang dilakukan ini gitu. Kalau Amanda gimana, Dek? Sebenarnya sih sama juga sih, karena kan ini sudah dijelaskan sama Ali sama Ibu juga kan. Kalau film Indigo ini kita memang karena banyak di luar sana memang simpang siur, dan gak hanya film ini juga, mungkin dulu-dulu film-film horor yang sebelum Indigo pasti ada menceritakan yang berbau indigo kan, tapi penyampaiannya ya orang-orang cuma Indigo gitu doang. Tapi kalau di film ini kita menceritakan benar-benar secara detail aja. Kenapa bisa jadi seperti ini, kenapa begini, gimana rasanya, gimana caranya bisa memahami. Bahkan ini bukan hanya sebuah penglihatan aja, tapi ini kita juga bisa menyelesaikan masalah, dan kita bisa ngerasain apa yang makhluk yang tidak bisa kita lihat. Oh, dia ternyata begini karena dia begini loh. Dia tuh kasihan loh. Oke. Kalau Nicole? Kalau aku sama sih sama kakak, tapi menurut aku sih Indigo ini juga unik karena bukan cuman menceritakan tentang hantu-hantu, tapi juga cerita tentang sayang satu sama lain, apalagi sayang kakak adik juga. Oke. Tapi film ini berapa lama syutingnya? 1 bulan. 2 bulan sih sebenarnya. 2 bulan total ya. Total 2 bulan. Dalam proses syuting ini ada something yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau mistis nggak di lokasi syuting? Kalau berbau mistis pasti ada ya, tapi kan kita punya kodam ya. Kodam kita pasti kan ibu, jadi kalau ada apa-apa kita memang suruh untuk maju. Ya, langsung ibu yang depan ya. Ya, silakan. Gitu. Tapi dalam proses syuting Alianda punya, maksudnya gini, lu lu juga aware nggak tentang, atau lu juga paham nggak tentang dengan hal-hal berbau mistik? Gue Muslim. Oke. Di Muslim itu kita juga diajarkan untuk percaya dengan hal-hal mistis juga, dengan adanya jin gitu ya. Jadi gue bisa dibilang percaya. Dan gue belum pernah meriset yang namanya indigo, dan di film Indigo ini gue jadi meriset banyak hal soal indigo. Jadi apa yang gue kenal soal indigo ini ternyata apa yang pernah teman-teman gue bicarakan juga. Ternyata indigo kan orang cuma bisa ngeliat setan, ya hantu ya, padahal nggak juga. Sebenarnya indigo ini bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu, bisa menemukan barang yang hilang, bisa banyak lah gitu. Jadi jenis-jenisnya banyak. Oh, baru tahu, oh ternyata ini masuk ke dalam jalur indigo gitu. Justru Mongol pribadi kenapa penasaran pingin nonton ini, karena selama ini kan orang selalu indigo itu adalah selalu bisa hanya melihat di atas pohon, di kubur, pala buntung, apa segala macam. Padahal kan sebenarnya indigo itu ada 8 cabang utama. Nah, justru gue pingin, maksudnya siapa tahu dengan film ini orang jangan selalu meng-underestimate indigo itu. Wah, itu kutukan karena lu doang bisa lihat hantu, kita mah kagak perlu gitu. Nah, di dalam proses syuting ini bagaimana caranya kalian melakukan treatment untuk bisa mendalami karakter ini? Apakah harus bukan cuma sebatas reading atau juga survei bagaimana? Survei, pasti. Ada juga. Ada. Gua beli buku indigo ada 5 gua. Gue beli buku indigo khusus karena ada perdebatan juga malah. Iya, betul. Nabi itu katanya dibilang indigo. Nah, itu banyak yang nggak terima. Nabi itu dibilang indigo. Gue ada lagi satu buku gue baca soal rasanya jadi orang indigo, dianya sendiri walaupun itu belum selesai sih. Jadi gue lebih, karena gue punya waktu mepet untuk meriset indigo, jadinya gue lebih mahamin ini skrip ini seperti apa. Jadi gue lebih yaudah di sini aja deh. Lama banget kalau gue harus satu-satu gue jabarin. Jadi kalau yang di sini khususnya retrocognition dan juga retro sama apa? Precognition. Udah itu aja. Sama. Gue juga pernah baca tuh buku bahwa Nabi itu indigo. Yang gue juga sama, di agama gue juga ngebahas tentang astral. Gue pernah bilang bahwa Yesus itu juga di Alkitab itu ada Rasul Paulus juga terjadi astral karena dia keluar dari tubuhnya, dibawa ke surga. Nah, tapi kan dari sisi agama gue pasti dia bilang, oh enggak, itu bukan itu Tuhan yang bawa. Maksudnya, jadi di saat perdebatan itu terjadi dan kalian ternyata main di film itu menjadi seorang
yang bersangkut pautan dengan Indigo selain kalau itu kan beli buku. Ya, Kalau Amanda? Kalau aku sih nggak beli buku ya, cuma aku tuh lebih banyak untuk, kan kita ada coach ya, jadi coach itu kita lebih sering ke brainstorming aja. Jadi coach sama Pak Rocky kita brainstorming, saya ingin menanyakan ini kenapa saya harus berperan sebagai ini, kenapa saya begini, emang dulunya saya siapa, kenapa adik saya, apa saya, jadi diceritain dengan secara matang, oh jadi begini loh. Jadi karakternya akhirnya terbentuk dengan sempurna. Dari situ. Kalau Nicole? Hampir sama Kak Amanda. Tapi maaf ya, betul ya, gue potong ya. Jadi setelah masalah buku itu, dan sebenarnya sih kita kebantu juga karena kan di Indigo ini ada yang asli Indigonya juga. Saya tinggal bertanya kan. Masalah. Itulah kenapa gua ke Nicole dulu belum ke beliau. Iya, gitu. Karena kalau ke beliau kali itu udah cukup. Kalau nih berarti Nicole terbantu dengan skenario dan bisa bertanya kepada teman-teman termasuk kepada penulisnya. Ke Pak Rocky juga. Aku kebanyakan nanya sama coach acting juga. Oke. Bagaimana memerankan itu? Sekarang ke yang mengalami melakukan Ini ya. kan. Gimana di film ini? Apakah membagi ilmu atau ada juga sempat ya udah deh gua suruh lu buka gitu? Enggak dong. Enggak. Kayak kita banyak ngobrol kan, ada proses workshop dan reading gitu. Cuman paling mereka bertanya, kita diskusi gitu kan, yang pas untuk karakternya apa. Nah kalau misalnya untuk di filmnya sendiri, sebenarnya susah loh menjadi Bu Sekar karena aku harus menampilkan karakter yang berbeda dengan yang sebelumnya. Seperti apa gitu, orang yang mempunyai kemampuan dengan tetap aja kan walaupun dia punya kelebihan tapi dia ada kekurangannya. Dia masih manusia yang menjalani hidup, dia ada sisi lemahnya gitu. Jadi aku bener-bener hati-hati gimana caranya supaya rasanya Bu Sekar itu bisa sampai ke penonton. Itu PR sebenarnya. Jadi lebih ke karakter kalau aku. Oke. Tapi selama proses syuting ini, apakah Aliando makin bisa peka dengan hal-hal yang itu atau maksudnya kalau gue cuman syuting aja gitu? Lebih paham, lebih ngerti. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak gini, oh gue paham. Gue juga baru tahu tuh kalau ternyata Indigo tuh punya tingkatan ya. Iya betul. Ada yang cuma bisa ngeliat hantu sampai melihat jasad itu pergi loh. Oh iya, apa namanya spirit soul-nya tuh out. Dan nggak semua orang Indigo juga bisa melihat tingkatan yang paling akhir ini. Iya betul. Berarti itu kayak di film apa ya, Dr. Stranger. Bukan ya, yang nenek buta botak itu loh, cewek. Iya. Iya, yang dia ngobrol and then langsung jadi sepi, atmosfer berubah, out dia. Iya, Dr. Stranger. Jadi lu akhirnya belajar dari situ. Belajar dari sana, dan gue untuk bisa lebih paham soal Indigo yang kita mainkan ini, jadi gue memahami itu biar kita nggak salah. Ini Indigonya arah kemana gitu. Jangan sampai karakteristik Indigo lain justru masuk yang padahal ini belum waktunya gitu. Gitu. Tapi di saat syuting itu ada spiritual leader atau spiritual coach di lokasi. Oh, cuma satu orang, berarti honornya gede ya, Bu? Honornya gede ya, soalnya selain pemain. Kita ada backup. Oh, ada backup-an. Oh iya. Soalnya kan kalau enggak, gitu loh. Jangan-jangan pemeran utama Mak Sarah lebih tinggi, 3 pekerjaan diambil sekaligus. Enggak dong. Kenapa enggak telepon gue? Kita ada backup terus juga. Ya tapi tetap aja ya kayak ya karena kan lebih dekat mungkin ya. Iya, tapi aman kok ya selama kita syuting aman. Nggak ada hal-hal yang mistis gitu terjadi. Kalau ada mungkin. sih pasti ada, tapi kan nggak semuanya kita langsung kayak ibu ini dong gitu kan, dia kan juga kerja, dia kan juga betul. Capek, jadi kan kita biasanya orang lokasi memang ada yang ngejagain kita kalau ada yang kenapa-napa gitu. Jadi kita kasih semuanya ke dia. Kalau misalkan memang butuh bantuan baru minta tolong sama ibu. Tapi yang gue suka dari Amanda, karena gue lihat langsung ya syutingnya, dia mau ini sih, yang mau mencoba eksplorasi soal. Jadi ada satu golden scene-nya itu loh, yang ada pokoknya lah. Tapi kalau dalam dalam film Indigo ini, Aliando, Mas Sarah, Amanda dengan Nicole, ada nggak scene favorit? Scene di saat ngapain? Kalau scene favorit sih sebenarnya banyak banget ya. Yang membuat lu kayak seneng gitu. Iya, ada adegan eksekusi yang kita benar-benar syutingnya itu hampir seminggu. Itu seminggu dan itu agak lumayan berat banget sampai akhirnya saking aku capeknya aku nggak bisa jalan. Sampai nggak bisa jalan, sampai jalannya tuh kayak
Sempoyongan gitu. Sempoyongan, saking capeknya karena benar-benar memang totalitas banget. Udah panas, keringetan. Jadi jalannya kalau orang Manado bilang sama di orang mabo. Iya. Kalau Aliando, Kalau gue nggak ada di skrip itu gue nggak terlalu banyak ya. Tapi gue yakin ada beberapa sini itu bukan gue dan itu pemain lainnya itu pasti keren dan itu scene favorit gue pasti. oke. Kalau Nicole, Aku lebih suka physical scenes-nya, yang lari-lari itu aku suka scenes kayak gitu. oke. Mbak Sarah gak usah ditanya. Karena dia pasti scene-nya keren. Tapi justru gue penasaran. Iya, karena gue justru penasaran. Mas Sarah nih mengeksplor tentang itunya tuh di film ini tuh gue pingin nonton tuh cuma gara-gara itu. Gue jarang banget nonton film horor. Karena buat gue udah bayar mahal ditakut-takutin kan gak worth it. Iya. Ya kan? Tapi dengan adanya Indigo, gue mau nonton, gue mau ngeliatin. Karena gini, sebagai praktisi satanik, gue tuh ngeliat Indonesia tuh mentok-mentok, wah dia ngeliatin pocong gitu, wah dia ngeliatin Makunti di atas gitu kan. Maksud gue, kenapa tidak mengeksplor Indigo lu untuk hal yang lebih, karena Indigo gue boleh jujur dengan tingkatan itu ada yang bisa bantu. Iya. Indigo tuh bukan cuma mau ngasih tahu, oh ya itu di atas pohon ada kunti. Itu justru kalau dalam hitungan satanisme itu dibilang tuh Indigoteka. Karena itu buat anak kecil yang nggak ya dia hanya bisa melihat dan otomatis kecenderung ketakutan. Tetapi ada indigo yang bisa membantu. Ada orang yang mau mati, dia keluar spirit rohnya, tapi kayak dia sepersekian lama tuh dia berhenti dulu. Nah itu berarti ada sesuatu yang mengikat dia untuk belum ke sana, tetapi malaikat maunya kan lebih kuat daripada dukun di sini. Nah itu kan akan menjadi momok menghantui keluarga. Iya. Nah, di situ kan pasti Mas Sarah udah ngajarin. Tapi yang gue mau tanya ke lu bertiga, nggak usah Mbak Sarah. Soalnya gue sama dia sering DMS, pengalaman mistisnya lebih banyak dari lu bertiga. Iya benar. Tapi lu bertiga punya pengalaman mistik nggak di luar film, dalam kehidupan? Maksudnya Amanda gimana? Kalau di dalam kehidupan mungkin ada sih ya. Dulu tuh pernah, ini kata orang ya, tapi gue cuma ngerasain kayak ada sesuatu hal yang menakuti aja. Jadi dengan posisi aku yang sekarang banyak orang yang suka, tapi kan banyak orang juga yang benci. Jadi bagaimana caranya mereka ingin menjatuhkan. Nah itu mereka suka kirim-kirim hal-hal yang aneh-aneh ke rumah. Kayak dulu tuh sempat ada yang kirimin kayak tikus mati gitu-gitu ke rumah. Terus kirimin ada rambut-rambut apa, ada foto aku, terus abis itu didoain-doain gitu. Jadi aku sampai sekarang pun tidak menerima makanan dari fans, tidak menerima paket kalau memang itu bukan paket aku. Karena pasti bukan Amanda yang pesen. Bukan aku yang pesan. Tapi Toto kan namanya kita seniman tuh kadang-kadang kayak Mongol. Ada yang ngirim ini, kayaknya gue nggak pesen deh. Iya, nah, tapi kadang-kadang kan kalau misalkan paket hadiah atau makanan dari fans kan kadang-kadang asisten atau apa kan dia tinggal terima, kan bilangnya ini buat Manda, tolong diterima ya. Nah, asisten pasti kan kayak oke, diterima, dikasih ke aku. Tapi itu ternyata isinya tidak yang seperti yang kita bayangkan, hadiah yang apa gimana gitu loh. Ternyata makanannya udah diisi sesuatu. Makanannya, jadi aku pernah dikasih makanan dan waktu itu aku nggak paham kan. Itu aku selama aku bekerja aku nggak nyaman. Aku seperti orang linglung, aku ketakutan, aku ini. Terus tiba-tiba ada salah satu kru yang mungkin memang bisa melihat dan bisa merasakan. Dia bilang dikasih aqua gitu, disuruh minum deh gitu. Terus dia bilang aku udah mulai tenang. Terus dia bilang ngasih tahu kalau memang ada yang ganggu. Oke. Dari situ akhirnya sekarang Amanda lebih selektif dan lebih prepare untuk something yang itu dengan cara ya gue mau juga begitu. Kalau Nicole gimana deh? Kalau selain syuting di rumah aku dulu sering ada yang ketok-ketok terus manggil-manggil, padahal itu nggak ada siapa-siapa. Orang gitu. Iya. Oke. Tapi pernah melihat something? No. Belum. Pernah sih. Cuman Nicole anggap sebagai ya udahlah biarin aja gitu. Iya, karena aku nggak tahu kalau itu aku cuman sekedar lihat atau emang itu hantu, aku nggak tahu. Jadi aku nggak sure. Oke. Kalau Bapak Aliando, Bapak bagaimana? Ada pengalaman mistis selama hidup? Di Ganteng-Ganteng Serigala mungkin syuting malam nggak pernah lihat hal-hal yang ada. Kalau GGS ya jauh, ini Indigo ini.
Oh ya, tapi kan Bapak kan main di situ udah pernah ngelihat hal-hal Udah lah. kan? Nah, berarti Udah. kan punya pengalaman. Punya. Gua Apa yang paling menakutkan yang paling lu lihat? menakutkan gue ketemu sama time traveler. Who? Cewek berkerudung, gue masih ingat. Itu di saat 2014 ya. Dan gue masih nggak tahu. Dan dia cuma nunjuk-nunjuk doang. Dan dia nggak ngomong. Udah gitu doang. dan dia hilang. Abis itu udah nggak. Dia masih ada di situ. Abis itu gue turun panggung. Udah. Abis itu nggak ketemu lagi. Tapi kalau Mas Sarah, Aku kenapa? pengalaman horor Anda yang paling nice to meet you yang seperti apa? Yang mungkin teman-teman Kalapunaholic, kalau teman-teman Opera Squad pingin tahu. Yang serem atau yang Yang terserah, yang serem boleh, yang maksudnya yang justru membuat itu jadi punya bukan takut tapi justru makin penasaran. sebenarnya pada saat aku bisa ngebantuin orang sih. Jadi waktu itu pernah ngebantuin temen yang memang ada gangguan gitu. Nah aku waktu itu ngerjainnya itu 3 hari di rumah dia. Jadi aku pulang terus aku balik lagi gitu. Dan berhasil membersihkan rumahnya. Itu adalah salah satu hal yang paling Ya, pada saat bisa membantu orang lain dan benar-benar apa ya? terbantu dan keluarganya senang banget karena emang ternyata udah lama banget diganggu dan yang ngirim ini ternyata masih keluarga juga. Oke. Gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu. Terus ada juga pernah nggak sengaja. Jadi dari jarak jauh memang kan aku biasanya lihat dulu. Kalau misalnya memang aku bisa by video call, biasanya aku video call dulu. Oke. Di langkah pertama. Itu aku belum pernah ketemu sama sekali. Jadi emang kenal dari temennya temen gitu. Jadi anaknya tuh nangis berhari-hari nggak selesai setiap jam sekian sampai jam sekian. Akhirnya dibantu dari video call, udah habis itu hilang. Dia sama sekali nggak nangis, anaknya tidurnya nyaman. Terus aku tiba-tiba dikirimin coklat, ada notes-nya. Terima kasih Kak Sarah sudah membantu, ada nama anaknya dan kami gitu. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Itu buat aku kayak, oh gue ada gunanya ya gitu. Ya Allah, Mongol juga pernah ngerasain seperti yang Amanda rasain. Amanda tikus, kalau gua ayam. Oh iya? Selama setahun. Aku sih nggak cuma satu binatang sih. Jadi ayam digantung di pagar, dagingnya nggak ada. Oh iya, Tapi yang daleman ininya tuh lengkap. Oh, aksesoris lagi. Organ. Iya, organ tubuhnya lengkap digantung di pagar. Dan itu setahunan baru, kalau enggak bawang putih 5 siung ditusuk pakai kuningan, dilempar di depan jendela kamar. Itu lama banget, Kak. Karena mungkin mereka berpikir bahwa gua jadi stand up tuh, jadi seniman tuh lewat hal-hal yang berhubungan dengan gaib. Jadi mereka mungkin mencoba untuk ngantemin biar ada lagi yang bilang bahkan Mongol ke Kuningan pasang susuk berlian. Lah kan gue Manado cantik. Tapi berlian kan jangan di muka, di cincin. Halo. Gue kenal Biar Mongol ke ibadah gue angkat tangan. Gue kenal Mongol juga karena lucu ya, bukan karena jadi tiba-tiba kuningannya suka, kan nggak mungkin. Kuningannya nggak gue buang, gue bawa ke pasar baru, gue lebur, gue bikin cincin. Karena kuningan itu adalah cincin yang paling indah, hanya bermodalkan beraso mengkilat. Jadi menghadapi hal-hal seperti itu, berarti kalian udah santai ya, udah nggak terlalu ribet ya. Ada orang jahat dengan apapun, selama kita melakukan hal yang baik, pasti akan baik itu akan kembali lagi ke kita kan. Itu juga bisa menjadi benteng hidup kita kan. Betul. Itu juga gue lakuin. Gue sampai hari ini gue nggak mau melakukan karena gue takut dengan ke-trigger lagi dengan masa lalu, mumet hidup gue. Iya. Tapi aku mau nanya sih sama ibu, kalau misalnya anak indigo tuh fisiknya cenderung lebih lemah nggak sih karena energi itu tersaring sama yang lain gitu? Suka bersinggungan. Sebenarnya kalau misalnya dibilang lebih lemah, kalau nggak pinter untuk menyelaraskan energinya pasti akan lebih capek gitu, cepet capek dari orang biasa. Karena kan bayangkan dia harus setiap hari dia harus melihat, mendengar ya, dan harus belajar untuk kontrol gitu. Makanya kalau misalnya memang aware sama kemampuannya, ya mau nggak mau harus belajar supaya bisa menjalankan hidupnya dengan normal. Iya. Supaya nggak capek. Indigo itu kan biasanya sering dikaitkan sama imaginary friends tuh. Ya. Itu sosok imaginary friends-nya itu dari masing-masing orang beda-beda atau? Ya itu pasti beda-beda ya. Dan kalau misalnya gini, kayak ada orang tua yang bilang, oh anak saya indigo, itu kan harus dilihat dulu bener nggak? Karena ada fasenya biasanya. Ada fase. Ada fase, jadi nggak melulu bisa melihat atau punya. Kadang-kadang gini loh, orang ngelihat hantu aja udah langsung dibilang indigo padahal kan bukan. Tapi Kak Sarah tahu kalau orang ini indigo atau enggak tahu?
Kalau misalnya aku bisa lihat, Bisa diagnosa, belum. misalnya kalau misalnya aku lihat ada orang yang peka, bisa. Cuman belum tentu dia indigo. Oh, kalau pakai lagi, kalau peka itu udah pasti indigo. Kalau peka belum tentu indigo. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum Kalau pakai tentu. tadi apa? Belum. Belum Cuman tentu. kalau indigo itu kalau dia ketemu seseorang, dia akan langsung kayak ke trigger gitu. Orang ini enak nih ya Oh, ngobrol. kayak punya chemistry. Iya, nanti dia akan ngobrol. Aku ngerasa begini. Nah, biasanya orang yang lebih tahu itu akan, oh, lu berarti sebenarnya indigo gini-gini. Nanti kadang-kadang orang yang baik itu dia menuntun untuk dia menjadi indigo yang tidak capek tadi. Oh, iya. Karena iya, iya. indigo itu memang benar, dia itu lemah karena selama benar bahasa Arab, gue suka tuh kalimat menyelaraskan. Karena berarti kita tuh harus satu frekuensi. Karena kalau tidak, dia nggak akan keluar rumah. Iya. Karena kita ketemu orang, kita bersentuhan gini aja, aku bisa nyerap energinya. Iya. Kayak Iya. it's really hard. Kayak kesetrum. Jadi Iya. kayak saling membantu gitu ya jatuhnya. Sebenarnya sih indigo membantu sangat sebenarnya. Iya, kalau aware dua-duanya ya. Iya. Cuman kan kadang ada yang kayak ditekan. Orang tua, ada yang orang tua setuju anak indigo. Iya, Kalau iya. enggak, Tapi Indonesia kan banyak orang tua yang menganggap Belum itu siap, belum kutub siap. loh. Iya benar karena Ya, matanya ditutup bahkan di setan. agama Mongol sendiri di Kristen, orang yang punya indigo itu pelepasan. Kalau istilah orang Islam ruqyah. Dia ruqyah betul. Katanya matanya ditutup setan. Iya. Nah, itu beban buat anak yang It's hard. punya Kemampuan itu. kemampuan itu. Jadi dia kadang akhirnya menutup diri. Iya. Dia akhirnya jadi kayak introvert yang sangat benar-benar dia make a wall like tembok Cina, introvert. Yerusalem digabung jadi satu. Iya. Jadi dia akhirnya dia berteman dengan imajinasinya, tidak Iya. berteman dengan sesama. That's imaginary friends. Iya, Yes. kadang-kadang gini, kadang-kadang juga kalau misalnya orang tuanya itu enggak dia logis ya, kayak enggak nih anak gue nggak indigo, terus dibawa ke dokter misalnya, terus dokter ngasih obat, itu akan ngerusak anaknya juga. Kan si obatnya itu tidak bikin si anak itu tidak berfungsi dengan baik akhirnya. Jadinya malah dia udah sebagai magnet yang nyerap energi, dianya nggak bisa apa-apa, semakin banyak yang akan berusaha untuk Iya, dia jadi menguasai akhirnya dia. black indigo. Oke, ini juga paling pusing ini. Gue pun pas baca buku yang beberapa indigo itu karena gue juga kan beberapa hari kemarin gue sempat ngalamin penyakit mental juga ya. Oke. Dan gue meriset apa yang sedang gue rasakan ini. Ternyata ada beberapa hal yang aneh dan efek gue ini OCD lah, ada beberapa penyakit BPD dan lain-lainnya, dan ada namanya skizofrenia gitu. Kalau misalkan tahu pasti ya. Nah, skizofrenia ini kan juga sama halnya, punya imaginary friends, bisa melihat juga, tapi bagaimana cara membedakannya nih antara orang yang indigo yang beneran melihat setan dan itu adalah memang sosok nyata, sama imaginary friends yang melihat juga tapi itu adalah sosok yang halu atau disebut waham atau disebut waham. Kalau dari sisi gua sebagai praktisi satanisme, gua kadang soalnya gini, kami di dunia satanik itu tidak memerlukan indigo atau apapun karena semuanya bisa dipelajari. Iya. Saya di satanisme harus ikut school of ini, school of itu untuk belajar bagaimana caranya manggilin hal-hal yang di luar batas kewajaran. Iya. Kita bisa mengundang seseorang yang mungkin harus kita panggil ini datang. Terus dalam kehidupan sehari-hari juga orang bilang kadang kayak Mongol nih, kayak suka ngomong sendiri gitu. Orang mau bilang gua halu, ya terserah. Karena apa yang saya lihat belum tentu orang yang tidak paham. Karena akan tetap kita dianggap orang belok. Iya. Sedeng, bahasa Mandarinnya sencing ping plus henpen. Udah gila plus bodoh gitu kan. Sincing ping husband. Sencing ping plus henpen. Sincing Henpen ping itu plus bahasa Mandarin sencing artinya ping. bodoh. Bodoh sama gila ketemu ya meng-meng. Nah, kita yang mengalami hal itu mau ngomong ke siapapun yang tidak paham itu, kita akan tetap dianggap halu. Jadi lebih baik adalah cari yang memang bisa memahami diri. Saya sama Mas Sarah ketemu pertama kali kloping.
Iya. Karena kita punya background yang tadi tuh ya. paham. Barusan tuh. Tapi kalau gua ngomong sama Amanda, belum tentu kloping. Tapi kalau mau kloping bisa karena kita seiman. Paling di Alkitab kita diajarin bahwa nanti ada demon, ada Satan dan sebagainya. Tetapi kepada orang-orang yang mungkin kaliber yang nggak percaya tentang dunia gaib, sampai Tuhan datang kita berantem di halaman. Melingkar aja udah situ ya. Iya, jadi otomatis oleh sebab itu kenapa banyak indigo di Indonesia akhirnya menjadi black karena nggak ada Jadi black. mentor. Oh, oke. Kalau Mbak Sarah ketemu orang indigo diajarin bagaimana lu biar nggak ketakutan, bagaimana lu begini, Kalau yang lain kan karena saking dia malu cerita sama orang. Lu coba cek Indonesia indigo berapa banyak. Umumnya ngomong-ngomong apa? Ngomong setan dikubur, setan di ini, setan di itu. Padahal kan dunia ini itu luas. Tidak semuanya hidup ini berurusan sama setan. Setan kadang juga kalau dia sakit hati, gue lagi yang disalahin. Padahal gue nggak ngapa-ngapain, ya kan? Jadi lebih ke, maksudnya gini, teman-teman indigo yang di sananya nonton ini, yang bukan kita suruh lu keluar, maksudnya suruh lu merdeka, tapi tidak terarah. Mendingan lu cari komunitas yang bisa menuntun lu menjadi itu loh. Jadi indigo yang positif. Yang dia ngelihat apapun tapi dia kasih solusi. Oke, lanjut, berarti kalau misalkan indigo yang negatif ada berarti? Oh, ada banyak. Apa di yang Indonesia. dilakukan emang? Ya apa aja dilakuin, ngeramal hal-hal yang membuat kita akhirnya ketakutan. Ingat, ramalan itu adalah sesuatu yang pasti mungkin terjadi, tapi ada kata mungkin. Kalau dia membuat itu takut, lebih parah lagi. Hukum agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya adalah hidup itu kita tinggal ngejalanin. Sukses tidaknya hidup kita tergantung di kitanya. Lu punya muka yang charming, tapi lu nggak mensyukuri, dan sama aja bodoh. Iya kan? Jadi balik lagi ke kita. Gue di agama gue di Kristen diajarin, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nggak usah terlalu ribet dengan apapun. Agama kita mengajarkan selama engkau berpegang teguh pada janji Tuhan, everything good dalam hidup. Oh ya, aku kan. Tua amat. Abang aja deh, jangan om. Abang. Iya. Bang. Iya. Mau pesan apa, Dek? Apa, Dek? Aku kan pernah lihat sesuatu. Itu menurut Abang, aku orangnya peka atau? Peka tidak hanya seseorang, kan juga tidak hanya dari melihat. Merasa juga bagian dari kepekaan. Kan indera itu tidak hanya melihat. Merasa juga itu namanya indera. Yang paling benar adalah bagaimana Nicole-nya, maksudnya gini, meng-create itu menjadi sebuah ketakutan. Karena banyak orang yang melihat sesuatu akhirnya nggak mau lagi lewat tempat itu. Ya kan, kayak ke rumah sakit ada orang ngeliatin gini-gini, akhirnya dia nggak mau, kayak parno sama rumah sakit, kayak lewatin aja, nggak usah ribet. Kan Anda punya ibu, tanya langsung sama ibumu. Tapi yang pasti adalah jangan sampai ada ketakutan yang melebihi daripada yang lu miliki. Tetap harus ada keberanian. Tapi bagaimana memupuk itu keberanian, yaitu day by day. Agamamu Muslim, lakukan sholat 5 waktu. Kalau bisa, jangan bolong. Agama Kristen, rajin baca Alkitab. Tadarusan agama Muslim, lakukan ritual agamamu. Karena itu mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Nah, kalau udah Tuhan ada di pihak lu, sekarang gue tanya, berani nggak Wewe Gombel datang? Ya enggak pasti. Ya enggak lah, dekat sama Tuhan. Iya. Even itu seperti Tuhan ada di samping kita gitu. Kalau aku sih lebih Tuhan tuh ada di sini kita. Yoi, Tuhan in my heart. Tapi kan dari situ kita belajar banyak hal, termasuk buat teman-teman yang di Kalapuna yang nonton ini, bahwa proses itu kalau kita terima dan kita jalani dengan indah, di ujungnya ada imbalan. Imbalan itu is not about money. Yes. Tapi happiness itu bagian dari imbalan. Iya benar, itu segalanya. Iya kan? Silakan lu berempat promoin filmmu kepada teman-teman Kalapunaholic Opera Squad untuk nonton filmnya. Mulai tanggal berapa kan tayang di bioskop? Mulai dari Nicole yang paling kecil. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa nonton film Indigo tanggal 19 Oktober 2023 di bioskop kesayangan kalian. Manda. Pakai bahasa Manado kalau memang bisa. Gak bisa. Oke, gas. Buat semuanya yang pastinya jangan lupa untuk saksikan film Indigo yang sebentar lagi akan tayang 19 Oktober di bioskop kesayangan kalian. Iya, ajak semua teman-temannya, Ya. gebetannya, pacarnya, pacar dua, bukan ya. Semuanya pokoknya ajak nonton rame-rame film Indigo.
Teman-teman semuanya jangan lupa untuk saksikan film Indigo tanggal 19 Oktober di seluruh bioskop kesayangan Anda. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa tonton film Indigo di seluruh bioskop di Indonesia, mau CGV, XX1, Cineplex. Pokoknya jangan lupa bawa pacar, bukan bawa nasi padang. Oke, thank you. Makasih semuanya. Liando, Mas Sarah, Amanda, Nicole, thank you. Sukses semuanya. Ya kan, terus kalau bisa udah ada film baru. Nanti kalau ketemu produser jangan lupa telepon Mongol. Ya kan? Saya buat film nggak mahal kok. Kalau yang paling mahal saya tuh stand up. Buat film kadang kecil bayarannya. Nggak apa-apa Mongol ambil, karena buat nanti kalau Mongol meninggal dibaca soalnya. Karena kami menadokan apapun karyaku akan dibaca, almarhum pernah membintangi. Jadi akhirnya kuburnya 3 hari jadi 2 minggu. Karena filmnya dibaca satu-satu. Amanda hati-hati, Amanda bisa 3 bulan. Karena dibaca pernah membintangi sinetron ini. Jadi itu penting buat kami di Manado, karena buat melawan haters. Yang tadinya datang kayak akhirnya mati, pas dibacain, dia pernah jadi ketua Kote. Memang hebat ya kayak gitu. Tapi setidaknya sebelum dikubur ada yang muji. Dadah semuanya. See you.